Halo Sobat Kreatif Kota Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayu Tia dan kita sedang berada di segmen Art and Creative Talks, di mana segmen ini merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, Denfest tahun ini cukup berbeda kemasannya dari Denfest tahun-tahun sebelumnya, mengingat saat ini sedang ada pandemi, jadi Denfest pun juga mengikuti gitu. Dan Sobat Kreatif di rumah bisa menyaksikan tayangan seputar Denfest di denfest.creativity.id dan juga nantinya bisa berbelanja secara online karena Kota Denpasar menyediakan UMKM, platform untuk UMKM secara khusus untuk berjualan secara online. Jadi jangan lupa nanti belanja secara online juga ya. Dan segmen Art and Creative Talks ini tentu menghadirkan beberapa narasumber-narasumber yang sangat inspiratif. Dan saat ini saya juga sedang menghadirkan, ada di sebelah saya, yaitu Baskara. Halo. Halo. Apa kabar? Sehat? Kabar sehat. Iya. Ini baru pertama kali nggak sih ke Dharma Negara Alaya atau sebelumnya sudah pernah mampir ke DNA? Aku pribadi udah pernah ke DNA, jadi bareng sama White Swan, band yang aku manajerin. Waktu itu masuk di Anugerah Musik Bali di atas. November tahun lalu ya? Iya. Gimana nih kesannya masuk ke Dharma Negara Alaya? Bagus, ruangannya bagus banget. Jadi ada banyak space yang bisa menunjang para kreator-kreator untuk berkreasi dan beraktivitas sebenarnya di sini. Nanti siapa tahu juga Baskara juga bisa berkolaborasi dengan kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang keren-keren nantinya. I hope so ya. Sebelum kita semakin jauh berbicara, saya ingin menyampaikan sedikit profil dari Baskara, di mana beliau bernama lengkap Ide Bagus Angga Baskara, seorang kreatif enthusiast dan juga guru bahasa Indonesia ternyata, dan juga founder dari Lokajaya Group, manajer White Swan, dan podcaster juga ternyata. Cukup banyak banget ya kegiatannya. Iya, banyak banget ternyata kegiatan yang dilakukan oleh anak muda satu ini karena masih terlihat sangat muda dan aktif banget tentunya di dunia kreatif ya. Iya, boleh diceritain nggak gimana sih awal mula karirnya di dunia kreatif ini, industri kreatif? Aku pertama kali tertarik ke industri kreatif itu waktu setelah tamat sekolah di SMA, sekitar 2013 udah mulai main band-bandan. Terus ikut jadi brand ambassador salah satu produk rokok kenamaan. Di sana baru mulai terasah nih arahnya. Oh ternyata aku pengennya lebih mendalami event dan juga mendalami apapun yang berkaitan di belakang layar gitu. Nah di sini membuat aku sadar bahwa kebutuhan pasar dan juga demand dari event sendiri ini sangat tinggi karena kita tahu Bali kan banyak sekali acara-acara atau program-program yang memang kalau nggak ada eventnya kayak kurang gitu. Iya. Dari pemikiran aku pribadi ya. Jadi that's why aku memilih untuk ya udah coba deh didalamin di sini, terus bikin sub-subnya apa aja kebutuhan pasarnya, apa yang pasar butuhin, demandnya seperti apa, itu yang coba aku sajikan ke market gitu. Berarti berawal dari ngeband dulu, lalu bisa terjun ke sub-sub yang ada sekarang gitu ya. Lalu setelah ngeband, ternyata guru bahasa Indonesia juga. Itu gimana ceritanya? Dari orang yang terjun di industri kreatif, ternyata sisi lainnya adalah seorang guru bahasa Indonesia. Itu menarik sekali. Guru sebenarnya adalah cita-cita sih. Iya. Jadi keluarga, kakek terutama kepala sekolah, nenek juga seorang guru, dan menjadi guru buat aku itu kayak bersosialite ke banyak orang, mengajar, passion juga sih sebenarnya, kayak memberikan insight yang baru aja buat orang-orang gitu. Kalau apa yang mereka dapatkan di sekolah nggak selamanya kaku gitu. Kalau sekolah tuh nggak selamanya hal yang membosankan, ada something yang menyenangkan dan juga membuat ketika si anak sekolah nih pulang dengan bekal gitu. Iya, dan belajar secara happy, menyenangkan ya, nggak sekaku mungkin tipe-tipe belajar zaman dulu gitu. Iya, dan kenapa akhirnya bahasa Indonesia? Satu sisi aku melihat ini dari opiniku lagi ya, in my humble opinion, aku lihat bahwa beberapa negara itu sangat strict sekali dengan negara mereka. Contoh Jepang itu sangat menjunjung tinggi bahasa negaranya, Cina juga. Dan kalaupun kita ke sana kita yang harus beradaptasi sama mereka. Nah, kenapa akhirnya aku memilih Indonesia, bahasa Indonesia? Aku punya pikiran bahwa bahasa Indonesia juga punya yang sama atas apa yang dilakukan oleh bahasa-bahasa dari negara-negara lain gitu. Kenapa nggak orang lain yang harus ngikutin kita gitu? Kenapa harus
kita yang belajar bahasa mereka. Belajar bahasa asing boleh, sangat sah-sah saja. Aku juga lagi belajar bahasa asing. Sekarang misalnya menguasai bahasa asing juga, tapi alangkah baiknya kalau tidak melupakan bahasa sendiri. Iya, dan lebih kuat menguatkan bahasa Indonesianya dulu, baru kita belajar untuk bahasa lainnya gitu ya. Dan itu juga bentuk kecintaan kita akan Indonesia ya kan. Oke, dan juga tadi juga Baskara sempat bilang menyinggung tentang manajer band gitu. Gimana sih kok bisa akhirnya memilih untuk ya udah aku mau manajeri band aja, tidak ngeband lagi? Awalnya kan pasti punya band sendiri dong, sampai akhirnya memilih untuk menjadi manajer band dari White Swan ya. Boleh? Jadi ini kalau dari yang aku lihat ya, dari pengamatanku sendiri, di Bali ini masih banyak yang lebih memilih menjadi player daripada orang belakang layar. Padahal kalau mau berkecimpung di dunia musik kan nggak harus jadi player. Ada banyak hal, entah jadi manajernya, entah jadi teknisinya, entah jadi sound engineer-nya, videografernya atau fotografernya. Ada banyak lahan yang bisa digali dari sebuah dunia musik gitu. Dan kalaupun yang di depan layar memang player pun tanpa orang belakang layar nggak bisa apa-apain. Jadi itu semua adalah sebuah kesinambungan antara satu dan lain hal. Dan itu yang bikin akhirnya aku memutuskan untuk coba deh. Awalnya coba-coba jadi manajer otodidak. Tapi setelah setahun 2 tahun aku mulai menseriusi, tanya-tanya sama teman-teman ya manajer yang udah terjun duluan, belajar dan coba cari ilmu sana sini yang bikin nanti ketika ada teman-teman yang sadar bahwa kayaknya langsung aja deh terjun dari orang belakang layar, dengan senang hati akan aku sharing gitu. Iya, karena betul banget kalau si player nggak ada bantuan dari orang-orang belakang layar, penampilannya tidak akan sekeren itu juga gitu kan, tidak akan terbantu juga oleh orang-orang seperti Baskara gitu. Tantangannya selama ada di karir industri kreatif ini apa aja sih? Banyak sih ya. Satu, karena ya kita nggak bisa nyalahin semua yang berbau entertain dan juga berbau industri itu ada di ibu kota. Dan kita sebagai anak daerah, meskipun pariwisata kita nomor 1, tapi sekali lagi kita tetap anak daerah untuk industri entertain atau industri apapun. Jadi ya gap kita dengan ibu kota itu terasa banget sebenarnya. Peluang yang kita dapatkan pun mungkin nggak sebesar yang ada di ibu kota gitu. Itu kendala yang sangat ini sih. Lalu untuk upaya yang dilakukan untuk bisa bersaing dengan entertain di ibu kota itu apa aja? Ya harus explore jawabannya, belajar. Iya. Dan harus berani juga ya. Iya, kalau nggak gitu nggak akan bisa berkembang. Iya, biar nggak jadi jagoan kandang aja sih. Iya. Dan harus berani keluar dari zona nyaman. Betul. Benar. Keluar dari comfort zone itu wajib. Kalau memanajeri suatu band kayak gitu pasti ada juga kesulitannya ya, lagi untuk mengatur setiap personilnya. Pengaruh dari manajer juga kan sangat penting untuk membangun bonding dari personil-personilnya juga. Itu apa sih Kak tips-tipsnya yang bisa di-sharing sama sobat kreatif? Mungkin ada nih yang punya pikiran juga, boleh juga nih kayaknya aku terjun ke dunia balik layar musisi-musisi gitu. Ini yang setahu aku aja ya. Karena masih banyak teman-teman manajer yang lebih senior, yang lebih dulu berkecimpung. Kalau dari yang sudah aku lakukan, aku sih membuat semua player dan tim seperti keluarga. Jadi tidak ada yang namanya kru, tidak ada yang namanya tukang A, tukang B, tapi semua adalah keluarga gitu, satu kesatuan. Yang dimana membuat sosok mereka tuh selalu merasa berarti gitu. Dan kerja pun nggak melulu diukur dengan uang. Ada banyak kesempatan yang ditawarkan, entah diajak tour, entah mengajak tour atau entah mungkin mengajak ke panggung-panggung yang memang teman-teman impikan. Aku lebih men-treat seperti itu sih. Jadi nggak ada istilah nih baru vokalis diperlakukan beda, nggak ada, semua dipukul rata. Diperlakukan beda gitu, nggak ada ya. Semua dipukul rata. Jadi itu salah satu tips-tips untuk menjaga solidaritas dari sebuah band juga ya. Ya sama sering-seringin ketemulah. Karena kan dari ketemu membangun chemistry, liburan bareng gitu. Biar nggak di backstage aja, di konser aja terus. Nanti mumet juga kan kalau
hanya memikirkan kerjaan aja tanpa ada sharing session juga satu sama lain. Dan sekarang masuk ke masa pandemi, tentu banyak sektor yang dipengaruhi besar sekali ya sama pandemi ini. Gimana keberlangsungan industri musik juga dan band yang kakak manajeri juga saat ini, saat pandemi ini, gimana kesibukannya apa aja? Kalau ngomongin industri musik, nggak begitu ini sih, apa namanya? Aku nggak begitu fokus ke sana, karena terdampak banget. Gigs juga banyak yang ke hold, ke postpone kan, acara-acara jadinya harus mundur. Untungnya ada beberapa event-event virtual yang bisa jadi jembatan buat teman-teman band, termasuk bandku pribadi. Terus udah adanya protokol kesehatan yang keluar, izin keramaian juga sudah dipermudah. Sebenarnya lebih mempermudah kami dari segi pekerja event untuk turun lagi gitu. Karena ya kan kita nggak tahu sampai kapan pandemi akan berlangsung. Berarti mungkin event-event yang offline banyak yang tertunda tapi dialihkan ke online. Gitu ya kebanyakan. Jadi tetap produktif, tetap ada kegiatan juga gitu kan. Mungkin bisa diberikan pesan-pesan untuk sobat kreatif di rumah bahwa ternyata pandemi ini ada harapan besar nih untuk kita industri kreatif tetap berkarya, tetap memiliki income apapun itu, baik materi ataupun income lainnya yang benefit-benefitnya sangat berharga buat industri kreatif sekarang. Pesannya sih kalau ngomong jangan menyerah tuh kayak muluk-muluk banget ya. Ini aja sih, apa namanya, kalau memang sudah capek istirahat aja, nggak apa-apa, istirahat itu perlu, tapi jangan sampai berhenti sih. Dan kalau buat teman-teman yang kerja di dunia per-eventan, kalau memang nggak bisa membuat event yang duitnya banyak, coba diulang lagi dengan event-event kecil-kecil yang at least bisa bikin kita makan dulu deh, itu aja sih. Nggak karena yang paling penting kan bertahan untuk saat ini dulu kan? Survive dari pandemi ini, setelah itu baru bisa berpikir tahun depan mau ngapain ya gitu. Jadi jangan mikir kejauhan juga, jadi selesaikan dulu lah masalah-masalah sekarang aja dulu ya gitu ya. 2020 almost over, nggak berasa kan? Iya, nggak berasa, udah mau 1 tahun aja kita ngelewatin ini. Lalu tunggu sebentar. Oh iya, saya mau bicara soal podcastnya, keren banget. Ketika saya baca CV, ternyata sudah ada 60 episode. Sekarang lebih ada gitu ya, atau sudah lebih? Kemarin episode terbaru keluar di 77. Berarti itu udah sejak kapan Mbak sekarang mulai menekuni dunia podcast? Kalau podcast pribadi aku sudah sejak 2017, tapi masih lompat-lompat. Jadi ketika podcast itu baru rame di Jakarta, waktu itu Adriano Colby yang nggak pertama kali podcast di Indonesia itu 2005. Tapi booming lagi di Indonesia, Jakarta 2016-17. Nah, aku waktu itu juga udah dengerin gitu. Coba bikin, ternyata pasarnya belum ada nih di Bali nih. Belum dapet. 17 bikin, 18 bikin lagi, coba cari pasar lagi, ternyata nggak ada. Baru ketika 2019, udah di Jakarta udah rame banget. Akhirnya aku beraniin, ya udah deh, ada nggak ada pasarnya dibikin aja gitu. Sampai akhirnya bisa viral. Sampai akhirnya sampai sekarang udah 2 tahun. Ya kalau dari podcastku yang 2019 kemarin itu udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Berarti malah udah mau 2 tahun pandemi juga ya, udah main podcast juga. Karena kan sekarang kita lihat pandemi jadi tiba-tiba ada banyak podcast bermunculan yang mengisi waktu kayak gitu kan. Ternyata Baskara juga sudah memulai jauh dari sebelum pandemi, dan itu melibatkan siapa-siapa aja sih? Banyak sih. Jadi podcastnya ini kan namanya Ngobroli Podcast. Itu lebih ke talk show, jadi gimana membawa nuansa talk show di televisi ke dalam bentuk audio. Istilahnya kalau teman-teman yang belum tahu podcast adalah istilah gampangnya adalah radio online, tapi nggak seperti radio ya. Kalau bintang tamu udah banyak banget, ada 77 orang. Episodenya 77 tapi orangnya lebih dari itu. Yang rame sih ya untuk season 2 ini itu waktu aku ngobrol sama Kismin Boys. Iya, lagi viral banget di Twitter juga. Di mana-mana selalu ada Kismin Boys gitu. Terus sama Ide Nabe Mas dalam Segara. Itu episodenya banyak yang denger.
kemarin sama Arya Widakarna, Ya. sama ada beberapa episode tentang tentang sex education lah, itu cukup Iya. ramai. Jadi dari podcast juga bisa menghadirkan konten-konten edukatif juga ya. Karena memang target marketku adalah 18-22. Ya. Jadi ya memang untuk memberikan insight-insight baru gitu, Iya. bukan yang ngobrol-ngobrol biasa. Karena kan ada macam-macam jenisnya. Lalu saya lihat juga dari semua kegiatan yang dilakukan Baskara ada satu hal yang menarik lagi, ternyata merupakan founder dari Lokajaya Group. Itu adalah manajemen apa sih sebenarnya? Kalau bisa diceritakan boleh? Lokajaya Group ini ada 4 orang founder ya. Hah? Aku salah satu Yap. dari 4 orang. Jadi Lokajaya Group ini sebenarnya dia adalah creative business group yang berfokus di podcast. Yap. Terus ada agensi sama event. Lalu yang di luang lingkup dari manajemen itu tuh apa aja? Sekarang sih lagi gerak di podcast ya, karena event kan bener-bener mati banget. Iya. Yang harusnya ada beberapa project-project besar yang kami tangani tahun ini, dari awal tahun sampai akhir tahun udah ada sekitar 10-12 project harus cancel. Jadi fokusnya ke podcast, dan sekarang udah ada 6 podcast yang berdiri di bawah bendera Lokajaya. 6, 1 udah selesai, udah emang tutup karena podcaster pada ke Jakarta. Ya. 5 lagi masih jalan, ongoing. Ya, berarti di Bali sudah ada tokoh-tokoh podcaster yang luar biasa seperti Baskara dan kawan-kawan juga ya, yang untuk membangun dunia podcast juga, karena kan di Bali tidak terlalu banyak juga yang berkecimpung di dunia itu gitu kan. Tapi saat ini dengan adanya teknologi, media sosial yang sangat mendukung, alat-alat sangat mendukung, semua jadi pada kreatif gitu kan. Malah pandemi ini harusnya kita semakin kreatif ya. Harusnya. Karena kan banyak waktu juga, banyak waktu luang untuk berpikir, brainstorming segala macam. Jadi bisa dipakai untuk batu loncatan ketika pandemi sudah mereda, malah harus bisa meluncurkan karya-karya baru gitu ya. Lalu kesibukan selain mengurus bisnis-bisnis selama pandemi, mungkin ada kesibukan dan hobi baru gitu yang muncul tiba-tiba, suka masak mungkin gitu kan, berkebun kayak orang-orang yang lainnya gitu kan. Hobi baru sih sekarang aku lagi menekuni bahasa-bahasa baru aja sih. Iya. Lagi belajar bahasa Mandarin, Spanyol, sama Jerman. Itu aja sih. Karena emang di dunia bahasa juga ya sekarang, jadi mendalami lagi lah bahasa-bahasa lainnya. Sisanya nerusin kegiatan yang sudah ada aja. Ya. Tapi rencana untuk kegiatan setelah pandemi sudah terancang dari sekarang berarti ya? Sudah ada beberapa plan untuk 2021, Ya. tapi masih coba disesuaikan supaya bisa adaptasi sama kondisi tahun depan. Karena kan sekali lagi kita semua nggak tahu apa yang akan terjadi di 2021. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Baskara sudah Thank you. berbincang-bincang Ayu, sama thank kita. you. Tapi Dan sebelum kita berakhir di segmen ini, saya pengen tanya pesan-pesan juga untuk keberlangsungan Denfest, karena sekarang Denfest kebetulan virtual. Seperti kita ketahui bahwa Denfest sebelumnya diselenggarakan di Puputan, ramai gitu kan, sangat meriah. Tapi sekarang kita sebenarnya masih banyak ada acara-acara, tapi cuman medianya aja yang berbeda. Gimana sih Kak respon dan juga pesan dari Kak Baskara untuk keberlangsungan Denfest? Denfest ini salah satu event yang keren ya. Maksudnya bisa bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama, nggak cuma setahun 2 tahun aja keberadaannya, jadi bisa sustainable. Event yang salah satu event yang sustainable di Bali, terus juga kehadirannya benar-benar ditunggu-tunggu sama masyarakat dan pasar. Habis itu sekarang pun bisa beradaptasi dengan virtual, jadi kan ibaratnya meskipun ada pandemi, meskipun ada sesuatu yang mencoba untuk menghalangi si Denfest ini, dia masih bisa. Sama kayak temanya meretas batas. Iya, kreativitas meretas batas. Jadi ya diretas aja batasnya. Iya. Dan kita juga berevolusi setiap tahunnya, mengikuti juga gimana perkembangan dari tahun ke tahun. Jadi saat ini memang Kota Denpasar komitmen sih untuk tetap mengadakan Denfest
secara virtual gitu. Pementasan juga masih sangat banyak Kak. Hmm. Jadi kita buat ada yang live dan ada juga yang ditampilkan virtual gitu. Oke. Lalu Wah. terakhir pesan untuk industri kreatif di Kota Denpasar. Wah, kalau disuruh kasih pesan sih kayaknya aku masih kurang, aku pribadi merasanya tidak begitu kompeten ya, tapi kalau pesan dari aku sih ini apa yang aku terus adaptasi ya, maksudnya apa yang coba aku terus jalanin. Kalau memang masih belum jalan, terus aja dicoba sampai bisa jalan. Kalau memang daya usaha kalian tidak membuahkan hasil, ya udah dicoba aja. Iya. Berarti usahanya belum maksimal, Iya. gitu aja berpikirnya ya. Gitu aja sih. Baik, terima kasih banyak Kak Baskara sudah mampir Thank ke you, Dharma terima Negara kasih. Alaya, sudah sharing juga sama sobat kreatif di sini. Dan sebelum ke akhir acara, saya mau selfie bersama dulu sebagai dokumentasi dan juga kenang-kenangan karena kita sudah menghadirkan Kak Baskara di sini. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih juga sobat kreatif yang sudah menonton tayangan dari segmen Art and Creative Talks. Tapi jangan lupa juga saksikan tayangan-tayangan seputar Denfest di denfest.creativity.id. Dan kalian juga nantinya bisa berbelanja secara online karena Kota Denpasar menyediakan platform khusus untuk UMKM Kota Denpasar untuk berjualan secara online. Nah, sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya dengan saya Ayu Tia. Dadah.